Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga, sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Ada ketakutan, ada kekhawatiran nanti kalau bukan saya yang gunting pita, nanti diklaim oleh yang lainnya. Tapi bukan itu permasalahan kita. Ini ada masalah rakyat, masalah ekonomi rakyat yang perlu dicari solusinya. Jangan didahulukan proyek-proyek yang luar biasa menyita anggaran negara kita. Saya khawatir nanti itu nggak jadi, nggak sukses, rakyat kita menderita. Kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun. Kita akan sulit jadi negara maju. Dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, di tengah kegalauannya menghadapi ketidakpastian dirinya menjadi bakal capres pendamping Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY tiba-tiba saja kembali menyerang Presiden Jokowi terkait dengan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurut AHY, Jokowi terkesan memaksakan diri. Pasalnya, kata AHY, kondisi masyarakat Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja, terutama di bidang ekonomi. Selain itu, kata AHY, investasi pun tidak mengalir seperti yang diharapkan lantaran masing-masing negara investor tengah mengukur diri karena prospek dari proyek tersebut. Nah, terkait hal tersebut, AHY pun meminta kepada fraksi Demokrat di DPR Senayan untuk memberikan berbagai macam catatan kritis terkait pembangunan IKN. Menurutnya, yang harus menjadi fokus utama pemerintah yaitu permasalahan ekonomi di masyarakat dibanding proyek yang banyak memakan anggaran negara. Nah, terkait nyinyiran tersebut, Presiden Jokowi memberikan jawaban yang sangat telak dan menohok. Dari sisi regulasi, tegas Presiden Jokowi, pembangunan IKN sudah jelas payung hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kalau masih ada yang ragu-ragu soal keberlanjutan IKN, kata Jokowi, hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak ingin melihat Indonesia menjadi negara besar dan maju. IKN yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini, ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas. Karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Nah, dengan demikian, saya terus terang ketika ada pembahasan di DPR, saya mengatakan, tolong berikan catatan-catatan kritis. Semangatnya kita nggak ada masalah. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga, sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Ada ketakutan, ada kekhawatiran nanti kalau bukan saya yang gunting pita, nanti diklaim oleh yang lainnya. Tapi bukan itu permasalahan kita. Ini ada masalah rakyat, masalah ekonomi rakyat yang perlu dicari solusinya. Jangan didahulukan proyek-proyek yang luar biasa menyita anggaran negara kita. Saya khawatir nanti itu nggak jadi, nggak sukses, rakyat kita menderita.
Kita pengen tidak memilih, pengennya jalan semua. Tapi unfortunately, ya kita harus memilih saat ini. Disitulah mengapa kita ingin dorong pertumbuhan semakin besar, kue ekonomi makin besar, makin bisa banyak yang dibagi, termasuk untuk infrastruktur, termasuk buat IKN, tapi juga untuk kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan pengurangan. Ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Dan jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan. Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dan itu, ini juga kita harus tahu semuanya, itu sudah disetujui 93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh, kurang apa lagi? Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, menurut saya AHY mending diam daripada terus bersikap nyinyir terhadap kebijakan Presiden Jokowi. Pasalnya selama ini semua serangan AHY yang diarahkan pada Presiden Jokowi tanpa didasari oleh alasan yang masuk akal dan data yang konkret, bahkan lebih cenderung pada rangkaian asumsi dan dugaan yang dia rangkaikan sendiri. AHY tampaknya hanya menjadikan sosok sang ayah SBY yang dianggap sebagai presiden terbaik di negeri ini. Itulah mungkin sebabnya ia tiba-tiba teringat kata mangkrak yang itu sebenarnya lebih tepat ditujukan kepada sejumlah mega proyek yang mangkrak pada masa kepemimpinannya karena uangnya banyak dikorupsi oleh kader-kadernya sendiri. Kalau memang AHY berambisi besar pengen jadi presiden atau wakil presiden, idealnya AHY harus bisa lepas dari bayang-bayang sosok ayahnya yang dinilai terlalu lamban dalam mengeksekusi setiap kebijakan. Tidak bisa gercep alias gerak cepat dan satset. Yang terekspresikan di depan publik, Pak SBY terkesan selalu mengeluh, prihatin, dan khawatir. Karakter kepemimpinan semacam itu jelas sangat bertolak belakang dengan karakter kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu gercep dan satset, optimis, bernyali besar, bahkan berani mengambil kebijakan yang tidak populer, bahkan menjadi bahan serangan para pembencinya. Namun kalau kebijakan yang tidak populer itu dianggap memiliki prospek yang sangat bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara, Jokowi the show must go on. Jokowi jalan terus meskipun banyak serangan politik yang ditujukan pada dirinya. Dan pada akhirnya publik yang bisa menilai bahwa jumlah mega proyek dan berbagai infrastruktur selama hampir 2 periode kepemimpinannya nyaris hampir tidak ada yang mangkrak. Meski demikian tidak lantas berarti model kepemimpinan gercep dan satset ala Presiden Jokowi lantas bersikap gerusa-gerusu dan tanpa kalkulasi atau perhitungan. Sebagai sosok pemimpin yang suka kerja keras, tentu semua proses eksekusi telah dipertimbangkan dengan sangat matang bersama para pembantunya, termasuk memperhitungkan masalah yang mungkin bakal terjadi terkait dengan eksekusi kebijakan yang bakal dilakukan. Nah, dalam konteks demikian, kritik tentu saja boleh, dan itu bagus kalau memang memiliki argumen berbasis data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun kalau kritik itu hanya didasari gimmick politik yang memiliki tendensi dan interest tertentu, apalagi hanya ingin menegaskan dan mencitrakan dirinya sebagai sosok perubahan sehingga bisa terpilih sebagai bakal cawapres pendamping Anies, tentu saja hal itu bakal berpotensi menjadi pemerang yang bakal menghantam dirinya sendiri.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.